Monolog saat kembali suci, karya Bintoro Yakarya. Apa yang kita rasakan saat diri kita kembali suci, bersih dari dosa-dosa pada orang yang selama ini mungkin saja kita berbuat salah pada mereka. Adakah kegembiraan, keceriaan, kebahagiaan, atau mungkin ada perasaan yang sulit diungkapkan? Ya, kita telah kembali suci. Dosa-dosa kita telah dihapus saat kita bersilaturahmi dan bersalaman. Meski kadang saat saling memaafkan, kita tak perlu menyebut apa yang pernah kita lakukan hingga saudara, teman, atau mungkin orang yang telah kita berbuat hingga ia marah, itu tidak perlu diceritakan. Ya, itulah manusia. Kadang dalam bersahabat ada kesalahpahaman. Kadang kita kilaf. Kadang ada juga kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, baik disengaja atau mungkin tidak disengaja. Atau mungkin ada juga kesalahan yang telah direncanakan dan tidak direncanakan, yang membuat seseorang bisa merasa diejek, dihina, atau juga saat kita membicarakan tentang hal-hal yang kurang baik orang-orang itu. Tapi sekarang setelah kita bersalaman, dosa-dosa yang selama ini kita tanggung, akhirnya dosa-dosa itu telah disucikan. Kita kembali fitri. Lalu kalau kita tidak berdosa pada orang-orang itu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ya, namanya juga manusia. Tempat salah dan lupa. Kadang kita sering membicarakan bagaimana orang-orang itu, baik dari segi kebaikannya atau mungkin juga hal-hal yang kurang baik. Karena kalau kita saat ngobrol kemudian tidak membicarakan tentang seseorang, rasanya obrolan kita kurang asiknya, kurang asik. Tapi keasikan itulah yang akhirnya sering terjadi, menimbulkan dusta dan fitnah. Sebenarnya kita juga sudah menyadari kalau membicarakan orang lain itu tidak baik, bahkan berdosa. Hanya saja ya itulah, kita sering membicarakan walau menyadari kalau apa yang kita lakukan akan menambah dosa. Dan kita juga sering bercanda, dosa-dosa kita akan terhapus kalau kita bersilaturahmi dan bersalaman atau berjabat tangan dengan orang-orang yang telah kita bicarakan. Kadang-kadang kita berkata demikian.
kita juga menyadari mungkin orang-orang lain juga membicarakan kita. Walau kita tidak peduli, mau membicarakan apa terserah. Kalau mereka berbicara tentang keburukan kita, maka pahala mereka akan diberikan pada kita. Tapi kalau mereka membicarakan kebaikan kita, ya semoga sajalah. Sebab kadang-kadang aib kita coba sembunyikan serapat mungkin. Nah, kan kalau bisa menjadi rahasia. Karena kalau sampai orang lain tahu, kita akan merasa malu. Dan kalau sudah demikian, apa yang akan terjadi? Kalau sudah seperti itu, lebih baik ya kita jangan membicarakan tentang keburukan orang lain. Dan apa manfaatnya membicarakan keburukan orang lain kalau hanya ingin mendapat respon yang mungkin saja kita dianggap orang yang tahu apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang itu. Jadi, kalau kita sekarang sudah kembali suci, akankah kita tetap melakukan perbuatan yang mungkin saja mendapatkan dosa? Kalau sudah demikian, saatnya kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Apa manfaat membicarakan keburukan orang lain kalau hanya menambah dosa dan mengurangi pahala kita